Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 kita masuk ke bilangan pecahan. Sebelum belajar marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke pecahan ya. Pecahan itu nanti yang kita pelajari hampir sama saat materi SD ya. Pecahan ya. Pecahan itu adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Sebagai contoh, misalkan ini adalah bangun utuhnya. Ketika kita membaginya menjadi 5 bagian yang sama besar, kemudian kita ambil 2 bagian ini, maka 2 bagian ini disebut dengan 2/5. 2/5. Saya yakin kalian sudah memahami untuk arti pecahan seperti ini. Untuk angka yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Kemudian macam-macam pecahan, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan ada persen. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Sekarang bagaimana cara mengubah bentuk pecahan dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Sebagai contoh, yang pertama ada pecahan biasa 7/4. Kalau kita ingin buat campuran, maka kita mencarinya dengan cara pembagian seperti biasa. 7/4 berarti 7 dibagi 4. 7 bagi 4 dapat 1. 1 kali 4, 4 dikurangi 3. 3 nggak bisa ya. Nulisnya seperti ini. Hasilnya menjadi bilangan bulatnya. Hasilnya 1, sisanya menjadi pembilang warnya per 4, penyebutnya 4. Jadi nulisnya 1, 3/4. Kemudian cara membuat desimal. Kalau desimal berarti kita baginya sampai habis. Kalau sudah habis maka kita tambahkan dengan 0. 0, ini kasih koma. 30 bagi 4 dapat 7 ya. 7 kali 4, 28 kurangi 2. 2 nggak bisa lagi, tambah 0 lagi. 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Habis ya, berarti 1,75. Nah, kalau membuat desimal berarti diteruskan. Kalau habis angkanya tambahkan 0 dan hasilnya ditambahkan koma. Kalau persen tinggal ini dikalikan dengan 100. 7/4 kali 100%. Sederhanakan, bagi 4 dapat 25. 7 kali 25, 175%. Berarti ini 175%. Atau bisa didapat dari desimal ini dengan memundurkan komanya 2 kali ya. 1, 2. 175%. Campuran, kalau campuran ke biasa berarti caranya mengalihkan yang menjadi pembilang itu bilangan bulat dengan penyebut kita kalikan dulu, berarti 3 kali 2. Kemudian ditambahkan dengan pembilangnya, tambah 2. Pernya sama kayak penyebutnya ini. Jadi gini ya nulisnya ya, 3 kali 2 tambah 2. 3 kali 2, 6 tambah 2, 8/3. 8/3. Kalau dibuat desimal, karena ini sudah ada 2 berarti 2 koma, tinggal dihitung 2/3-nya. 2 dibagi 3. Nggak bisa ya, tambah 0. 20 bagi 3, 6. 6 kali 3, 18. 20 lagi, bagi 3, 6 lagi. 18, 20. Ini 6, 6, 6 terus pasti nanti. Kita ambil 2 angka di belakang koma aja. Cara pembulatannya, kalau yang hilang ini adalah bilangan 5 ke atas, maka yang depan nambah 1. Kalau 4 ke bawah, maka tetap. Nah, karena ini yang hilang adalah 6, maka nambah 1 ya, hasilnya jadi 7. Berarti 2,67. Nah, kalau untuk membuat persen berarti tinggal memundurkan koma sebanyak 2 kali. Karena tadi aslinya adalah 2,666 terus, maka kita membuat 266, kita buat 2 angka di belakang koma ya, 67%, gini aja. Kemudian desimal ke biasa, karena ini 2 angka di belakang koma maka per 100. 52/100. Kita sederhanakan bagi 4 ya, dapat 13/25. Karena ini bilangannya besar penyebutnya, maka ini tidak ada bentuk campurannya, tidak ada. Kalau persennya berarti mundur 2 ke belakang, berarti 52%. Kemudian 33 1/3%. Kita buat biasa dulu. Kita buat pecahan biasa dulu yang ini ya. Berarti 3 kali 33. 3 kali 33 ditambah 1/3%. 3 kali 3, 3, 99 tambah 1 berarti 100/3%. Nah, karena persen itu per 100 berarti 100/3/100 lagi.
sederhanakan ya, berarti tinggal 1/3. Nggak ada campurannya, berarti kalau desimalnya berarti tinggal kita 1/3 ya. 1/3 0, ini 3 kali 3 9, kurangi 1, 3 lagi, 3 kali 3 9, kurangi 1 lagi, dan seterusnya. Berarti 0,333 terus. Kita sederhanakan menjadi 0,33. Itu cara mengubah pecahan dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Kemudian kita masuk ke pecahan senilai. Pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama dari penyebut dan pembilangnya. Sebagai contoh, 2/3. Misalkan kita kalikan 2 semua, maka menjadi 4/6. Ini senilai dengan 2/3. Ini kita kalikan 3. Nah, maka menjadi 6/9. Ini juga senilai. Kita kalikan 4. Berarti sini misalnya kita kalikan 4. Nah, maka ini juga akan senilai terus. Jadi dipahami ya. Jadi ketika dikalikan dengan bilangan yang sama, maka nilainya pasti senilai. Atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya 12/16 kita bagi dengan 4. Maka 12 bagi 4 dapat 3, 16 bagi 4 dapat 4. Nah, setelah ketemu ini kita sama aja, kita kalikan dengan 2 menjadi 6/8. Kita kalikan dari sini, kita kalikan 3 menjadi 9. Yang 4 kali 3 jadi 12. Ini juga senilai dengan ini. Ini semuanya senilai. Kemudian menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari keduanya. Jadi dicari dulu FPB dari pembilang dan penyebut. Sebagai contoh, 12/20, FPB 12 dan 20. 12, 20 bagi 2 bisa semua, dapat 6, 10 bagi 2 lagi bisa semua ya, dapat 3, dapat 5 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 ini 1, ini tetap 5, bagi 5 ini 1, ini 1. Berarti FPB nya adalah 2 kali 2 4, maka kita semuanya bagi 4. 12 bagi 4 3, 20 bagi 4 5. Kemudian 14/35, FPB nya berapa ini? 14/35 bagi 2 dapat 7, ini tetap 35, bagi 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, bagi 5 7 tetap, ini dapat 7, bagi 7 lingkari, ini 1, ini 1, berarti FPB nya adalah 7. 14 bagi 7 2, 35 bagi 7 dapat 5, menjadi 2/5. Ini sudah paling yang sederhana. Next, membandingkan dua pecahan. Membandingkan dua pecahan dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya. Sebagai contoh, 2/3 dengan 3/4, besar mana? Kita samakan penyebutnya. KPK 3 dan 4 berapa? 12 ya. Kita cari pecahannya senilai. 3 ke 12 kali 4, maka ini kita kalikan 4 menjadi 8. 4 ke 12 kali 3, maka ini juga kita kalikan 3, 9. Nah, berarti besar yang 9 karena penyebutnya sudah sama-sama 12. Next, 5/7 dengan 2/3. Kita cari KPK nya 7 dan 3, 21. 27 7 ke 21 kalikan 3, maka 5 kalikan 3 15. 3 ke 21 kalikan 7, maka 2 juga dikalikan 7 berapa? 14 ya. Sekarang besar mana? 15 sama 14, besar 15. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara mengalihkan silang antara pembilang dan penyebut. Ini lebih mudah. Misalkan 4/9 dengan 3/7, kita kalikan aja. 4 kali 7, 4 kali 7 berapa? 28 ya. 3 kali 9, kalikan silang, 3 kali 9 27. Maka besar yang kiri, maka 4/9 itu lebih besar dari 3/7. Ini lebih mudah. 8/11 dengan 3/4, 8 kali 4 32, 33 kali 11 33, maka besar yang 33. Berarti 8/11 lebih besar dari 3, lebih kecil dari 3/4. Itu untuk membandingkan dua pecahan. Kemudian mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan dilakukan dengan cara mengubah ke bentuk yang sama. Pecahan biasa semua, desimal semua, persen semua. Itu lebih mudah. Kalau PPM sukanya menggunakan bentuk desimal, itu lebih kelihatan. Sebagai contoh, urutan naik dari 3/4, 0,878% dan 7/9. Dari 3/4 dulu ya. 3/4 kita buat desimal. 3/4 berarti 3 dibagi 4 nggak bisa, 0, tambah 0, 30 bagi 4 dapat 7, kali 4 28, dikurangi 20 bagi 4 5, 0,75 ya.
3/4 0,75. Kemudian 0,8 sudah desimal. 78% berarti 78/100. Tinggal komanya dimundurkan ke depan 2 ya, berarti 0,78. 0,78 7/9 berarti 7 bagi 9 dapat 0,70 bagi 9 dapat 7. 63 kurangi 7 lagi 60, ini 70 ya, 63 7 lagi, nah ini 77 terus, berarti 0,777 atau 0,78 kalau di bulatkan. Sekarang kita cara melihatnya gini, kita lihat dulu angka yang di depan koma. Yang di depan koma semuanya 0, berarti masih seimbang ya, masih seimbang. Kemudian setelah koma yang 1/10-an 7, 8, 7, 7. Nah ini yang paling besar ini ya, berarti ini yang paling besar, berarti ini nanti yang keempat, karena ini yang paling besar kan, urutan naik berarti dari yang paling kecil. Sekarang ketiganya sama-sama 7. Sekarang kita lihat angka yang kedua, ada 5, ada 8, ada 7, berarti ini yang pertama 5, kemudian 7 yang kedua, kemudian baru 8 yang ketiga, sehingga urutan naiknya adalah 3/4, 7/9, 78% dan 0,8. Jadi cara melihatnya urut dari yang depan koma mungkin ada satuannya, puluhannya, ratusannya, kemudian yang di belakang koma 1/10-nya, 1/100-nya dan seterusnya. Cukup itu untuk materi awal pecahan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.